Baca itu hoax, 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 baca itu hoax, 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 baca itu hoax, 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 baca itu hoax, 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 hoax. Hati-hati sekarang di berita banyak hoax. Balik lagi sama kita di Hoax versus Everybody. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial hari ini. Bill, boleh kenalin Bill? Dia seorang influencer yang channelnya sangat mantap, sangat menginspirasi banyak motovlogger di dunia per-YouTuber. Dia adalah siapa, bro? Nama gue William Mulyawan. Kenalin, mungkin orang-orang kebanyakan tahu gue Sapon Motor. Gue tuh seorang motovlogger. Gue start motovlog itu dari tahun 2015. Ya sekitaran awal tahun 2015 kalau nggak salah. Terus aktif sampai sekarang. Konten dari channel gue tuh membahas soal, ya kayak tadi udah dijelasin sama teman-teman dari Hoax versus Everybody, otomotif. Fokusnya ke roda 2 motor, terus isinya sih kayak review, mungkin kayak test ride singkat, terus ada kerjasama sama beberapa brand juga kayak Grab, Suzuki, Piaggio dan kawan-kawan. Yaitu profil singkat gue aja. Gimana sih bro, ide awal tuh bisa bikin channel YouTube? Kalau gue pribadi itu tuh dulu tuh gue kan ya kalau misalnya orang ngelakuin hal yang dia tekunin ya pasti hobi lah ya. Pertama tuh dulu tuh gue suka nontonin motovlogger luar, mungkin kalau ada yang tahu namanya Chase on the Wheels. Nah itu gue nontonin dia dulu. Habis itu dari itu udah terinspirasi lah, oh di Indonesia kayak masih dikit nih. Waktu pas gue mulai masih dikit, belum mainstream kayak sekarang. Terus ya udah gue coba buat, terus ya viewernya banyak yang suka sama konten gue, ya terus gue terusin gitu. Berawal dari hobi berarti ya? Kan namanya kan yang kita tahu kalau kita baru bikin YouTube itu kan kayak buat narik followers, kayak narik subscriber itu kan susah kan bro. Nah gimana tuh cara Sapon Motor buat mencari subscriber? Cara lu survive buat naik ke permukaan supaya dilihat. Kalau gue pribadi sih dulu Instagram mungkin udah gak se-efektif dulu kali ya. Kalau dulu Instagram tuh lumayan ngebantu gitu, jadi kayak lu bisa pakai hashtag segala macam itu tuh. Terus juga menurut gue kalau konten itu paling gampang tuh up to date. Jadi misalkan kalau misalkan konten lu udah kasarnya basi, orang juga gak bakal search gitu loh. Jadi lu mesti kasarnya tuh bukan kejar konten ya, tapi kejar updatean konten gitu. Jadi nggak mesti hal yang viral, tapi kalau bisa terupdate terkini gitu ya. Sering update di YouTube. Iya. Oke, next question nih dari gua. Lu sebagai seorang motovlog gitu kan, pastinya kan lu punya komunitas. Nah, pernah gak sih ada maksudnya pengalaman hoax yang bersangkut pautan sama komunitas lu? Kalau misalkan pengalaman hoax sih, gue pribadi itu tuh gue sering tuh di DM kayak, bang motor gue hilang nih, platnya gini-gini, helm gue hilang nih yang warna ini, padahal nggak hilang. Jadi kayak ya udah, mas gue itu harusnya masuk hoax gak sih? Kalau misalkan gue post ke story, terus ternyata nggak hilang, diisengin temennya lah, kalau nggak apalah, tapi ya akhirnya maksudnya beberapa orang ini kayak biar dapat exposure gitu loh. Jadi setelah lu expose ke sosial media dan ternyata itu candaan doang, ya lu merasa dirugikan gak sih? Iya, maksudnya jadi orang kan mikirnya apaan sih ini? Iya, jadi informasi yang gue bawa jadi nggak kredibel gitu ya sih. Benar. Nah terus tuh bro, lu kan namanya dunia di YouTube seperti itu, gimana sih bro cara lu tuh biar lu tuh bisa tahu itu yang dikasih tau info kayak motor hilang itu benar atau helm hilang itu benar. Nah lu gimana tuh cara ngecek kebenaran itu bisa? Kalau gua sih biasa tanya temen gua, karena lucunya gini loh, kalau misalkan mungkin gara-gara udah tahun-tahun sekarang ya, the power of social media tuh kuat banget. Waktu itu gua ambil contoh aja, waktu itu ada motor hilang Ducati Evo kalau nggak salah ya. Iya, bukan yang putih. Oh. Itu dari Jakarta sampai ke mobil. Jogja. Orangnya bawa sampai ke Jogja. Gila. Jadi dibawa sampai ke Jogja, terus itu tuh jadi sepanjang perjalanan dia ke Jogja, itu semua orang tuh update ke story. Oh bang, ngeliat di sini nih motornya nih, di sini sampai akhirnya orangnya tuh ninggalin motornya, ditinggalin di masjid. Gara-gara ketahuan, jadi udah beberapa orang tuh udah nungguin motornya gitu loh. Gitu. Jadi sepanjang rute ya. Iya. Udah ditungguin. Jadi kalau misalkan dari
komunitas ya kayak gitu sih. Jadi Lebih baik nanya lah ya. iya. Jadi mereka tuh kalau di komunitas motor gitu, kalau menurut gue mereka tuh informasinya tuh cepet, Kuat. iya, terus juga solid. Iya. Last question nih dari gua, pesan lu, maksudnya saran lu buat orang-orang di luar sana tentang Masih gampang lah kena hoax. iya yang masih gampang kena hoax. Kalau gue pribadi itu paling suka apa ngomongnya, riset lah ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya lu dapet informasi itu jangan lu telan mentah-mentah. Terus kalau bisa sumber yang lu dapet tuh kredibel, karena kalau misalkan lu dapet terus lu dapet informasi nih terus lu ngomong ke orang, lu sampein lagi, secara nggak langsung lu juga penyebar hoax. Jadi anggapannya ya kan lucu gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita misalnya dapet kayak misalnya contoh kemarin tuh nonton video lu tuh yang kemarin tuh yang kalau nggak salah si Joshua Jeremy Levy ngomong temen gue meninggal, terus kita asal nyampein aja, Asal tapi nggak nyampein, tahu, iya. tapi nggak tahu. Akhirnya kan kita jadi jatuhnya kan kita penyebar Penyebar hoax hoax juga. Tuh jadi lebih Hati-hati. ya, lebih hati-hati, lebih pinter. Terus ya kayak gitulah, jangan langsung percaya, coba riset dulu gitu. Intinya Pak. jangan ditelan mentah ya bro. Iya, jangan ditelan. Itu dia barusan pesan dan masukannya dari seorang influencer, motovlog, YouTuber. Sapuan motor. Oke, itu aja mungkin video buat hari ini. Buat yang belum nonton episode 1 sama 2 udah tayang kemarin, bisa langsung cek di channel kita. Jangan lupa ada di sini. Wih. Hoax versus everybody. Jangan lupa like, Comment. subscribe, dan share ke keluarga kalian. Ingat, subscribe itu gratis kalau kata Levi. Bye. Bye-bye. Berbahaya itu hoax. Kalau rasis mengenai Papua itu bukan hoax. Jadi kalau ada info itu